Saya bilang kalau ada anak-anak ini, saya bilang sama istri saya, yang saya lihat butuh untuk menikah, saya nggak butuh ijazahnya. Lebih baik bagi saya pribadi, coba ibu renungin ya, jangan dipaksakan, bukan sebuah, ini ijtihad saya. Saya bilang saya lebih baik mendatangkan sepiring buat anak mantu saya di atas meja saya, sehingga anak saya aman, dibandingkan saya biarkan dia bergaul bebas. Ada banyak keluhan masuk ke HP saya soalnya. Ada mahasiswa yang mengatakan, Ustadz, kami ini sudah kena fitnah di kampus, nggak bisa tahan syahwat. Ada yang terus terang bahasa sama saya laki-laki. Setiap lihat perempuan saya terganggu, akhirnya saya sering onani. Bahasanya, ini bahasa vulgar dia ya, tapi saya sampaikan agar kita paham. Ternyata ada anak-anak yang tidak bisa lagi membahasakan ke orang tuanya. Mau bicara nikah, mana bisa kau nikah? Kau mau berikan makan apa orang? Loh, subhanallah, gitu kan? Emang anda nggak bisa berikan makan anak mantunya? Sambil dibuatin program. Sambil dibuatin program setelah itu. Program apa, diberikan modal. Tapi anak ini sudah aman, tanggung jawab kita aman. Perhatikan hadis Nabi ya. Siapa yang membina anaknya sampai menikah, baginya surga. Hadis ini. Artinya apa? Tugas kita sampai menikah. Jangan disembarangin gitu. Kesian loh. Kadang-kadang terutama anak laki-laki umumnya, anak perempuan biasanya masih dilepas oleh orang. Anak laki-laki dibiarin, nanti sudah sarjana nih, umurnya sudah 25 tahun. Nanti nak, tunggu dulu punya rumah, tunggu dulu punya mobil. Ini umur berapa mau menikah? Kebutuhan biologis dia nggak bisa dibendung. Nggak bisa dibendung. Itu sudah fitrah. Ini egois nih orang tuanya seperti ini, nggak boleh. Biarin menikah, gitu kan? Nanti sekolahnya nggak selesai, siapa yang bilang? Saya tahu ada teman-teman saya menikah waktu kami masih mahasiswa di Madinah, selesai itu prestasinya bagus, kuliah di Madinah istrinya dibawa, bahkan ada yang sampai selesai S1 tuh punya anak di kota Madinah, ada. Tapi nggak ada masalah buat mereka, cuman hidupnya jauh lebih tentram gitu. Ada banyak kasus tuh saya berikan masukan jemaah saya, nikahkan anak-anak. Baik Ustadz, belum punya kerjaan, Anda punya pendapatan nggak? Punya. Baik, ini cari anak yang sepadan, yang bisa menikah dengan anak kita, yang bisa bimbing, sepadan sama dia lah, gitu kan? Bisa sefaham, sebahasa, insya Allah berdoa sama Allah, Allah akan tuntun. Setelah itu kita buatin program, banyak yang ikutin ini, akhirnya berhasil. Anak mantunya diikutkan di perusahaannya, kerja daripada orang lain, baik kasih gaji orang ini, ajarkan dia, akhirnya betul-betul berjalan. Dan hampir semuanya berhasil, tidak ada masalah, gitu kan? Ini kadang-kadang masalah sepele cuman banyak mengganggu kehidupan orang dalam rumah tangganya tapi dia tidak paham. Kan gitu. Jadi menerlambatkan pernikahan anak-anak yang sudah cenderung dengan lawan jenis, perbuatan yang akan membuat banyak tambahan PR buat kita. Kita harus hati-hati, luar biasa. HP-nya belum yang telepon-teleponan, belum yang nonton film nggak benar, belum ini. Karena dia tidak bisa kontrol itu. Kenapa nggak dinikahkan? Ada subhanallah orang tua berhasil menikahkan anaknya masih muda. Begitu menikah, anak laki-lakinya dia bilang sama saya, Ustadz, anak laki-laki saya ini dulunya kayak anak-anak. Setelah saya nikahkan, dia merasa punya istri, punya tanggung jawab, langsung jadi dewasa. Berubah total anak laki-laki itu. Tiba-tiba langsung kayak bijaksana, ngomongnya bisa diatur. Ternyata pernikahan merubah hidup dia. Dan itu fakta lapangan ibu-ibu sekalian. Nggak boleh kita membangkang. Kalau ibu membangkang tentang poin ini, keluar dari jalur, akhirnya memaksa anak kita terjerumus seperti umumnya sekarang anak-anak. Iya dia berkedok, iya, tapi di belakang perbuatannya luar biasa. Perbuatannya luar biasa, perbuatan yang salah semua. Mabuk-mabukanlah sama perempuan tidak benar. Ada bahkan karena dibiarkan tidak menikah, kena penyakit, naudzubillah, penyakit AIDS, penyakit ini, penyakit macam-macam. Karena dia tidak bisa kontrol dirinya. Jadi perintah Nabi SAW untuk menikahkan anak muda adalah kata rahasia perbaikan kehidupan sosial. Jenjang masyarakatnya akan baik. Sekali lagi, kalau anak kita memang bisa ngontrol, dia sampai sarjana memang dia masih tenang, kita lihat bisa kecenderungan, tidak ada masalah. Alhamdulillah gitu kan. Saya bicara ini yang sudah nggak bisa dikontrol. Maka solusinya adalah pernikahan, gitu kan. Ini juga diambil daripada sabda Nabi SAW tadi, wahai sekalian anak-anak muda, generasi muda. Saya tidak bicara menikah kecil ya, saya bicara menikah muda. Beda, gitu kan. Jadi menikahkan anak-anak kita yang muda, jenjang muda tuh dari balik ke atas, gitu kan. Saya sudah kasih tadi
tolok ukurnya. Gitu. Jadi memang dia sudah dewasa, udah bisa membimbing, udah bisa dan segalanya itu seterusnya. Juga poin penting, anak-anak kalau mau menikah ibu-ibu sekalian, jangan diberikan kursus rumah tangga yang dia akan jalani 50-70 tahun dalam 1 jam. Ada orang tua, begitu mau malam pertama anaknya, sini nak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. Anaknya ini padat semua, yang mana yang dia mau jalanin? Bu, cicil. Loh iya, anak-anak perempuan, saya kasih contoh bagaimana saya coba di anak-anak saya. Anak saya masih SD, saya sudah sering bicara pernikahan dengan dia. Saya bicara pernikahan dalam arti kata apa? Globalnya. Nah, kamu perempuan, satu waktu kamu dewasa kamu akan menikah. Saya selalu menggunakan kata-kata menikah supaya dia faham kalau dia butuh laki-laki menikah, bukan yang lainnya. Dia udah paham dari kecil itu. Nanti, oh ini Umi lagi buat makanan ya? Iya. Nanti kalau kamu juga menikah nak, kamu akan buatin suami kamu. Dia paham dari sekarang itu. Jadi poin demi poin, poin demi poin. Dia pada saat menikah, walaupun umur 17 tahun, 18 tahun sudah matang dia. Dia udah tahu. Jangan kursus padat 1 jam untuk 50 tahun. Nggak bisa. Ada orang gitu, dudukin anak perempuannya begini, kamu harus begini. Malam itu lah ya, belum dia tegang mau hadapin suaminya, malam itu nggak ngerti harus buat apa. Ini sudah padat poin-poinnya dan harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Nggak bisa. Cicil semua itu. Dari sekarang, dari kecil mereka sudah dibicarakan. Bukan aib dalam rumah tangga saya bu, anak saya masih SD mengatakan, abati itu ayah. Kalau nanti saya menikah, dia bilang gitu, anak saya SD. Nanti saya begini ya, lebih baik dia ngomong sama kita ya, daripada dia ngomong sama temannya. Saya tanggapin positif. Istri saya pertama bilang, masa dia harus bicara masalah pernikahan masih SD? Biarin dia ngomong. Dan kita yang berikan penjelasan orang tuanya, pasti akan tepat jawabannya. Dibanding kalau dia, enggak kamu masih anak-anak, jangan ngomong itu. Dia akan penasaran, selama keluar pertanyaan dari mulut anak kita sesuatu bu, jangan tidak dijawab ya. Walaupun kita anggap itu fatal, tetap jawab dengan cara memberikan penjelasan yang benar. Karena kalau kita tidak jawab, dia akan cari sendiri jawabannya. Anak saya pernah baca kalimat berhubungan biologis di sebuah tulisan begitu, saya tidak tahu di mana. Dia bilang sama istri saya, Umi apa sih itu berhubungan biologis? Banyak orang bilang gak usah sampaikan, jelas. Istri saya nggak jawab, tanya saya dulu. Kemudian saya jelaskan bagaimana cara menyampaikan dengan cara memberikan pemahaman ke anak-anak, bukan orang dewasa. Beda, gitu kan? Dijelaskan dengan cara sederhana. Oh iya, sudah paham. Nah, kalau dia sudah punya jawaban, dia nggak akan cari ke orang lain. Yang jadi fatal ini, kalau dia dapat masalah biologis, masalah seksual dari teman-teman yang sepadan dengan dia. Coba kira-kira apa yang temannya tuntun? Kalau temannya tuntun bobrok, nonton ini kamu akan faham, misal, dia akan ikutin itu.